Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya. Kenal maka tak sayang. Karena itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang setan. Karena setan-setan sangat laris di dunia ini ya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya membahas setan-setan, jangan lupa saya mengajak saudara untuk di subscribe, di like, di share dan di komen. Oke, supaya video-video saya ya supaya mengalir seperti air mengalir dan saudara tidak ketinggalan pembahasan apalagi yang selanjutnya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, karena setan-setan ini laris banget di bioskop pun setan-setan laris, di televisi pun setan-setan pun laris, dan juga di tempat pariwisata, contohnya permainan ya. Kalau kita pergi ke rumah hantu itu bayar Bapak Ibu. Bayarannya lumayan lah mahal ya. Jadi sangat laris. Sampai anak-anak kecil pun takut. Karena ya sering muncul di televisi ya setan-setan ya kan. Saya ada di perkebunan. Apakah ada yang muncul? Ya kan. Bapak Ibu, saya menonton videonya Pak Esra Soru. Maaf Pak, saya bukan menghakimi Bapak, tapi saya hanya menyampaikan isi firman Tuhan. Haleluya. Dan isi YouTube-nya Bapak Esra Soru adalah bahwa Bapak itu mengatakan bahwa si Lucifer itu bukannya bosnya setan. Dan di Yesaya itu hanya kata-kata kiasan. Kata kiasan yang tidak menuju kepada si Lucifer. Itu hanya kata kiasan untuk Nebukadnezar. Itulah pembahasan Bapak itu. Jadi hari ini saya akan membahasnya tuntas supaya Pak Esra Soru paham. Karena gini Pak, sekalipun Bapak dokter, jika dengan pakai ini Pak, mungkin tidak bisa untuk mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sangat susah Bapak Ibu dimengerti. Apalagi kitab Yesaya, Yeskiel, Daniel, dan Wahyu itu adalah Alkitab banyak kali kata-kata kiasan mengenai kehidupan akan datang Bapak Ibu. Sehingga orang nggak bisa paham kenapa Tuhan kasih kata-kata kiasan, supaya orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu tidak mengerti firman Tuhan. Tapi Tuhan akan memberikan kepada orang-orang pilihannya Bapak Ibu, supaya orang-orang pilihannya ini bisa mengerti. Jadi Pak Esra Soru, janganlah Bapak diantara satu orang Farisi itu ya tidak mengerti ya kan. Jadi Bapak Ibu, karena itu saya akan cerita dulu tentang setan. Setan ini memiliki nama Bapak Ibu. Di Alkitab memang dia nggak disebut pakai nama, tapi di bahasa Inggris dia pakai nama Bapak Ibu. Di Alkitab Kristen itu nama bosnya setan itu si Lucifer Bapak Ibu. Kalau di agama lain itu adalah Dajjal. Dajjal itu bermata satu Bapak Ibu. Makanya video klip artis-artis contohnya macam si Rihanna, Michael Jackson, Lady Gaga, dan yang lain-lain masih banyak yang telah mengikuti seperti ini ya. Dan bertanduk juga Bapak Ibu. Dan bertanduk juga mereka. Dan itulah
saudaraku, tentang iblis. Dan iblis ini punya tingkatan, Bapak. Ada 4 tingkatannya. Iblis, setan, ilmu putih, ilmu hitam ini sebenarnya sama. Tetapi ada orang yang tidak mengetahuinya tersebut, Bapak Ibu. Ilmu putih ini kerjanya untuk menyembuhkan, ya, mengusir roh-roh jahat. Kalau ilmu hitam itu kerjanya itu untuk membunuh, menyantet, untuk ya mencari kekayaan. Contohlah ada seseorang kerasukan setan, ustadz datang, atau contoh macam Roy Kiyoshi lah, atau ustadz, pasti dia bisa menyembuhkannya karena mereka memegang ilmu putih, Bapak Ibu. Jadi mereka ini bisa berbicara. Contohnya seperti ini, ngapain kamu masuk sama anak ini, apa urusanmu gitu. Tapi kalau dari Tuhan nggak ada gitu ya. Saudaraku, karena kita hidup ada 2 dimensi, karena itu kita berjaga-jaga. Kenapa saya bilang 2 dimensi, Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah dunia nyata. Dunia nyata itu bisa disentuh semua orang, bisa dilihat semua orang, Bapak Ibu, ya. Dan nomor 2 adalah dunia gaib. Dunia gaib, Bapak Ibu. Dunia gaib itu tidak semua orang bisa melihat dunia gaib. Ada 3 alasan kenapa orang bisa melihat dunia gaib atau hantu ini. Yang pertama, dikasih Tuhan, Bapak Ibu. Kalau dikasih Tuhan itu nggak sesuka hati untuk melihat. Contohnya hari ini saya bisa melihat hantu, bisa ngomong. Kalau dari Tuhan nggak bisa ngomong sama hantu, ya. Hari ini bisa saya melihat hantu, bentar lagi saya bisa melihat hantu. Itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu terserah Tuhan kapan dia kasih penglihatan terlihat. Jadi maunya Tuhan bukan maunya saya gitu. Jadi yang nomor 2, kenapa orang bisa melihat hantu? Itu karena berkawan sama hantu. Contohnya lah, kalau dia belajar ilmu, yang pertama itu dia bisa melihat hantu. Roh jahat, ya. Karena orang itu sudah teman loh. Teman ya kan. Jadi yang ketiga itu kenapa bisa melihat? Karena kutukan. Contoh, kenapa anak kecil yang berumur 5 tahun bisa melihat hantu, bisa berbicara sama hantu? Itu karena kutukan, karena nenek moyang buyut mereka itu pernah bersekutu dengan setan-setan. Sehingga 7 keturunan, Bapak Ibu, seperti kata di Alkitab, kutuk dan berkat itu mengalir seperti air 7 kali 7 keturunan. Untuk mematahkan kutuk ada, Bapak Ibu, ya, nanti saya akan bahas, ya. Ada. Untuk membatalkan kutuk ada di Alkitab. Galatia kurasa itu, Galatia 3:13 kurasa. Karena terkutuklah yang disalib itu. Jadi segala kutuk yang ada dalam hati kita, yang dalam diri kita, sudah ditanggung Yesus. Makanya hanya lewat Yesuslah kutuk diputuskan. Jadi maaf anak indigo, yang sekarang ini kan terkenal anak indigo, ya kan. Maaf banget, anak indigo ini bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Kalau tidak percaya, mari kita coba saudara berdoa seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kutuk penglihatan roh-roh jahat saya patahkan, saya hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara tidak anak indigo lagi. Ya, itu ya Bapak Ibu, ya. Dari kita masuk pembahasan tentang setan, ya. Mari kita masuk dulu Efesus 6 ayat 12, Bapak Ibu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan saya dan saudara yang berantem, ya. Kita ini saling mengasihi, ya.
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada 4 golongan setan, Bapak Ibu. Ada. Jadi saya akan bahas yang pertama itu pemerintah Bapak Ibu. Siapa pemerintah ini Bapak Ibu? Yaitu Lucifer. Lucifer Bapak Ibu. Mari kita baca dulu yuk. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, ya hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Memang di bahasa Indonesia tidak disebutkan nama Bapak Ibu. Mari kita baca bahasa Inggrisnya. How art so fallen from heaven, oh Lucifer, son of the morning, how art so cut down to the ground, which did weaken the nation. Itu bahasa Inggris Bapak Ibu. Bahasa Ibraninya Hillel. Lucifer is the meaning of the Lucifer is like bearer, yang artinya Lucifer ini artinya ini adalah bercahaya, cahaya Bapak Ibu. Baru di bahasa Inggris lagi, Lucifer of the king of Babylon and Satan. Jadi enak Bapak Ibu, bahasa Inggris ini luas banget artinya ya. Jadi katanya si Lucifer ini adalah king, raja. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk membahas ini sebenarnya yang nggak bolehnya, kalau saya tahu bahasa Ibrani kan bisa kita bahas Ibrani lebih mendalam lagi supaya lebih mantap gitu kan. Karena saya bukan orang Ibrani, masih kurang bahasa Ibraninya. Karena waktu belajar bahasa Ibrani pun agak-agak gimana ya. Jadi yang pertama tadi si Lucifer Bapak Ibu ya. Si Lucifer. Si Lucifer ini Bapak Ibu dulu itu adalah malaikat Bapak Ibu. Malaikat Tuhan. Dia malaikat Tuhan, kawan baiknya Tuhan. Ibaratkan dialah temannya curhat Tuhan, yang paling akrab sama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Yeskiel ayat 28. Yeskiel 28 ayat 13 sampai 14 supaya saudara paham. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata virus, krisopas dan neprit, lajurit, batu darah dan malakit. Tempat tatanannya terbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi si Lucifer ini dulu malaikat Bapak Ibu. Contohlah presiden, ada wakilnya. Jadi si Lucifer ini adalah wakilnya Tuhan. Ya, pantulannya Tuhan Bapak Ibu. Dia lebih mulia daripada malaikat lain. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 7 bahwa si Lucifer ini diciptakan Tuhan dengan badai dan nyala api ya. Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Makanya waktu orang bersemedi, dia akan bisa menghidupkan lilin Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang
berantam ilmu, mengadu ilmu, pasti ada serpian-serpian api. Karena iblis tadi terbuat dari api. Ya. Mari kita baca Daniel 10 ayat 13, seperti kata Pak Esra Soru, itu adalah menuju Nebukadnezar, ya. Bukan menuju kepada si Lucifer, ya. Saya akan bahas Daniel, ya. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Wow, luar biasa Bapak Ibu, raja-raja orang Persia. Kalau kita baca Daniel 7, si Gabriel ini Bapak Ibu, karena di Daniel 7 si Gabriel menampakkan diri kepada si Daniel. Jadi yang berbicara ini adalah si Daniel Bapak Ibu. Si Gabriel. Gabriel itu adalah malaikat Bapak Ibu, malaikat Gabriel. Kerjaannya untuk menyampaikan firman Tuhan, kabar baik, sukacita Bapak Ibu. Kalau si Mikael itu adalah malaikat panglima Bapak Ibu. Jadi si Gabriel dan si Mikael kerjasama untuk melawan setan-setan dan anti-antinya. Kita baca lagi ya Bapak Ibu di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Ini lebih mendalam lagi Bapak Ibu. Langsung enggak apa. Yang tadi di Daniel itu kata kiasan. Tapi menuju setan, ya kan? Ini lebih dalam lagi. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dilemparkannya sama Bapak Ibu. Jadi kita baca dulu Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Makanya saya bilang tadi dari awal, kita ini ada 2 dimensi. Yang kasat mata Bapak Ibu ada. Makanya saudara jangan gak usah kok bisa ya dia nikah sama setan, kok bisa ya dia nikah sama binatang, sama boneka. Karena ini tadi malaikat yang terbang ini bisa seperti siapa saja Bapak Ibu, bisa menjadi wanita cantik, bisa lelaki ganteng. Karena mata hati mereka sudah ditutup, sudah dibutakan. Jadi kalau kita ikut iblis itu makanannya yang kotor-kotor ya, yang bau-bau Bapak Ibu ya. Jadi kita yang waras ini yang nggak bolehnya makanan yang berbintang 5 ya. Ya kan? Aduh. Makanan yang berbintang 5 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu adalah pemerintah yaitu si Lucifer Bapak Ibu, tante si Lucifer. Yang kedua adalah melawan penguasa-penguasa. Siapa Bapak Ibu penguasa-penguasa tersebut Bapak Ibu? Penguasa-penguasa ini setingkat jenderal. Saya buatlah dari contohnya seperti polisi lah ya, supaya saudara paham bahwa setan-setan ini punya tingkatan ya. Karena si setan ini kan tahu firman Tuhan.
dia kan pingin jadi si Tuhan, dia mau menyamakan Tuhan Bapak Ibu, sehingga dia menciplak semuanya ya. Tuhan punya kerajaan, dia pun punya kerajaan. Tidak sembarangan ya. Jadi yang berdua tadi setingkat jenderal, maksudnya setingkat jenderal itu setiap negara ada jenderalnya. Contohnya Pantai Selatan ya, Roro Kidul. Roro Kidul, kalau maaf kata, kalau siapa yang menyembah Roro Kidul itu, kalau datang, maaf kata ya, kalau perempuan datang haid itu nggak bisa fatal. Jadi puji Tuhan, saya orang Kristen, ikut Tuhan ya, saya wanita. Jadi di dalam Tuhan itu nggak ada aib-aib, mau datang ke mau nggak datang ke, saya bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi maaf, dengan agama lain sayang kali, seandainya kedatangan Tuhan hari ini datang, pas datang ini maaf kata datang bulan tadi nggak bisa berdoa. Kenapa? Hampir sama dengan yang ini, sama Roro Kidul ya, ada pantangannya ya. Saudara lah bisa memilihnya ya. Ke jalan yang mana ya. Saya hari ini memberitakan kabar sukacita, jalan kebenaran, supaya saudara bisa bertemu dengan saya di surga nanti ya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi penghulu di udara pun ada Bapak Ibu. Yang penghulu udara ini di laut, di darat, di udara ada penjaganya, ada jenderalnya. Jenderalnya yang di udara ini adalah Tante Rosa. Tadi bosnya Tante Lucy Bapak Ibu, Tante Lucifer ya. Yang kedua ini adalah Tante Rosa. Tante Rosa ini kerjanya itu adalah untuk mengcover segala doa, sehingga doa-doa tidak sampai ke takhta Allah yang Maha Tinggi. Ini kerjanya si Tante Rosa. Makanya saudaraku, kalau saudara mau berdoa, berdoa dulu seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat di udara saya tolak, saya hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dosa sampai ke takhta Allah yang Maha Tinggi. Amin. Segitu Bapak Ibu ya. Yang nomor 3 tadi, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu-penghulu dunia yang gelap, yaitu setingkat kolonel Bapak Ibu. Setingkat kolonel seperti dia menguasai satu daerah, satu pulau maksudnya Pak Ibu, satu pulau. Contohnya saya orang Indonesia memiliki ilmu, mau pindah ke negara lain, contohnya ke Malaysia, saya minta izin dulu. Hello, can I go there? Ya kan gitu kan. Bisa saya pergi ke sana gitu kan. Bisa nggak aku sana kan gitu. Jadi kita minta izin dulu penjaga di situ Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita nggak izin ya, ilmu saya pasti hilang. Apalagi apalagi ilmu saya rendah, udah hilang Bapak Ibu. Yang keempat tadi, melawan roh jahat di udara. Roh jahat di udara ini menguasai satu daerah Bapak Ibu. Tadi satu pulau, ini satu daerah. Contohnya rumah kosong ya, jin-jin lah ini ya. Pohon besar ya, batu besar, itu penunggu Bapak Ibu. Jadi ilmu hitam ini nomor 4 Bapak Ibu. Nomor 4. Yang paling banyak di Indonesia adalah ilmu hitam Bapak Ibu. Mereka sudah bangga, wah saya sudah punya ilmu nih, siapa jago nih. Jadi contohnya macam si Roykyo, si ustaz-ustaz yang lain, itu setingkat 2 tadi Bapak Ibu, setingkat jenderal dan kolonel. Jadi kalau contohnya ada dukun-dukun ilmu hitam melawan mereka ini, pasti menang orang itu, pasti menang ilmu putih. Karena mereka udah senior mereka ya. Karena ilmu hitam tadi saya bilang seperti ilmu hitam ini menyantet orang lah kerjanya. Ya buat yang
apalah kejahatan lah kalau ilmu hitam. Ya pastilah kalah ya. Tetapi saya akan ingatkan kepada yang memiliki ilmu putih, karena mereka itu belajar, mereka belajar Bapak Ibu, mereka belajar kebaikan memang Bapak Ibu. Makanya itu mereka memberikan kebaikan Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu. Tapi mereka tidak tahu contohnya lah. Jika mereka hari ini mati, mereka tidak percaya 100% bahwa mereka yakin sudah masuk surga Bapak. Kalau seandainya mereka meninggal, mereka tidak percaya bahwa apakah mereka masuk surga atau enggak. Tapi hari ini jika saya mati Bapak Ibu, saya sudah langsung percaya 100% masuk surga. Karena di Alkitab saya ini adalah hidup Bapak Ibu. Alkitab saya ini mengajarkan harapan bahwa orang Kristen, bahwa kita ini hidup bukan hanya sebatas di dunia ini Bapak Ibu. Ada kehidupan lain, yaitu surga dan neraka Bapak Ibu. Itu real, nyata. Terserah saudara memilih yang mana. Saudara sudah tahu ada jalan kebenaran, pilihlah. Jadi di Al-Quran saya baca, untuk melawan Dajjal Bapak Ibu, bosnya setan itu adalah Yesus Kristus, bukan Muhammad. Jadi terserah saudara lah pilih yang mana, jalan yang mana. Kalau nggak bisa si Muhammad mengalahkan Dajjal, why? Ya kan? Jadi hanya itulah kesamaannya di Alkitab Bapak. Alkitab dengan Al-Quran. Di Alkitab pun hanya Yesus Kristus lah yang bisa melawan Dajjal ya. Di Alkitab itu namanya bukan Dajjal tapi Lucifer ya. Ya kan? Jadi inilah hari ini saya terangkan tentang setan, supaya saudara itu kembali ke jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Saya akan bersaksi supaya enak ya, karena Alkitab ini kalau ada kesaksian, pengalaman dimasukkan dengan Alkitab, Alkitab ini bisa hidup Bapak Ibu, bisa hidup. Itulah pentingnya berpengalaman dengan Tuhan. Jadi saya akan bercerita pengalaman saya. Saya adalah TKW. Saya tidak malu mengatakan TKW ya kan, karena TKW lah saya. Jadi saya TKW di Malaysia Bapak Ibu. Jadi saya balik cuti ke kampung saya, welcome to Indonesia gitu ya. Jadi saya balik cuti ke Indonesia itu saya berangkat malam Bapak Ibu. Last penerbangan itu jam 10.30 Bapak Ibu. Karena saya menunggu ya kan, sebelum penerbangan kita harus menunggu di penungguan. Ku menunggu. Jadi saya menunggu di sana Bapak Ibu. Sebelum penerbangan. Ya sebelum penerbangan Tuhan berbicara kepada saya. Sebenarnya yang berperan hari ini adalah Roh Kudus Bapak Ibu. Tapi karena nggak semua orang mengenal siapa Roh Kudus, saya langsung ke Tuhan Yesus Kristus saja. Sebenarnya Tuhan Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dengan Bapa adalah satu. Hanya perannya aja mereka berbeda. Perannya Yesus sudah habis. Yang berperan hari ini adalah Roh Kudus Bapak Ibu. Ya. Jadi saudaraku berhati-hati, jangan menghina Roh Kudus ya. Seperti ada yang ngomong sekira bala-bala itu enggak, itu ajaran sesat. Itu ya kan. Jadi bertobat saudara ya. Jadi Tuhan berbicara kepada saya, Tin, pesawatmu sedang mau bahaya. Tuhan berbicara, pesawatmu sedang mau berbahaya. Apa yang saya bilang? Sedang mau ditempatkan ke satu tempat. Maksudnya gini, Tuhan mengatakan bahwa pesawat saya ini sudah ada merancangkan supaya pesawat kami ini jadi korban Bapak Ibu.
contoh, kalau kita pesugihan pasti ada korban nyawa ya. Jadi pesawat kami ini, kata Tuhan, ini sudah ada orang menyediakan, sudah ada yang menentukan pesawat kalian ini adalah target mereka untuk masuk ke dunia gaib, Bapak Ibu. Waktu Yesus berbicara seperti itu, saya wow, ada apa ini Tuhan? Gak mungkin. Jadi gimana ini Tuhan? Saya ngomong gitu. Jadi apa kata Tuhan? Tenanglah, kamu tidak sendirian. Saya akan mengirimkan malaikatku berlaksa-laksa bersamamu. Waktu Yesus bilang seperti itu, saya lega, Bapak Ibu. Wah, saya nggak sendirian gitu ya kan. Jadi karena aku orangnya kalau tidak melihat saya kurang percaya juga, Bapak Ibu ya kan. Saya ngomong sama Tuhan, aku nggak percaya kalau saya belum melihat nih. Masa ada orang mau mengapakan pesawatku ini? Jadi karena saya ngomong seperti itu kepada Tuhan, Tuhan langsung kasih lautan kaca, Bapak Ibu. Lautan kaca ini sudah ada di Alkitab. Waktu Yesus dicoba iblis memberikan lautan kaca supaya Tuhan Yesus melihat kerajaannya si Lucifer ya. Jadi Tuhan kasih gitu ya. Jadi saya melihat, Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri setan mau muncul itu harus ada asap dulu, Bapak Ibu. Awan hitam masuknya ya. Jadi muncullah awan hitam ini, Bapak Ibu. Muncullah di belakangnya ini anggota-anggota setan, Bapak Ibu. Jadi kan gereja setan kan sudah ada sekarang. Anggota-anggota setan pun sudah ada, Bapak Ibu. Hanya mereka ini masih bersembunyi, Bapak Ibu, supaya kan kalau ketahuan nanti kan ditangkap pemerintah ya, karena mereka belum bersatu dengan pemerintah. Nanti di akhir zaman mereka bersatu dengan pemerintah, ya sudah suka mereka ya. Ya kan. Jadi mereka ini ada lebih 10 orang, Bapak Ibu. Ada hampir 10 orang kurasa itu. Ada laki-laki, ada wanita, Bapak Ibu. Dan bosnya orang bule, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang anggota-anggotanya ini orang Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi waktu Tuhan kasih penglihatan, saya kan, duh Tuhan, gimana lah ini. Jadi gimana ini pesawat kami ini, Tuhan. Tenanglah. Semuanya indah pada waktunya. Saya lega. Jadi karena setan itu kan, Bapak Ibu, punya waktu, Bapak Ibu. Bersemedi itu ada waktunya jam 12 malam. Mengirim santet guna-guna itu jam 12 malam, Bapak Ibu. Pusatnya setan itu, Bapak Ibu, di Timur Tengah. Contohnya kalau saya punya ilmu, ya kan, saya bersemedi di sini, roh saya akan keluar, roh saya bisa melayang-layang ke sana, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu juga, contohnya saya punya ilmu, Bapak juga punya ilmu, Bapak di Amerika Serikat, bisa kita jumpa, Bapak Ibu. Bisa kita jumpa di Timur Tengah, ya. Jadi waktu apa kan, Bapak Ibu? Waktu Tuhan berbicara kepada saya, bawa ke pesawatmu ini akan sudah direncanakan ya. Karena mereka sudah merencanakan pesawat ini mau korban. Iblis merancangkan karena waktunya untuk mengirim santet itu jam 12, bersemedi itu jam 12 malam. Indonesia sama Malaysia itu beda 1 jam, Bapak Ibu. Beda 1 jam. Jadi untuk menunda penerbangan ini, iblis merancangkannya supaya di penerbangan kami itu diundurkan, yaitu hujan lebat datang, Bapak Ibu. Hujan lebat sehingga pesawat kami diundurkan. Sampai jam 12 tank semua bersih, Bapak Ibu. Jadi penerbangan akan dimulai, para penumpang silakan masuk ke pesawat. Jadi kami masukkan pesawat untuk menunggu, karena beda 1 jam, untuk menunggu di Indonesia jam 12. Jadi kita menunggu jam 1 lah penerbangan.
Setelah jam 1 penerbangan, kalau dari Malaysia ke Medan itu pasti harus melewati laut Bapak Ibu. Habis laut baru Indonesia ya. Habis itu Tuhan berbicara, "Hush, Tin, berdoa." Bukannya udah selesai Tuhan tadi. Jadi mereka ini beraksi juga lagi. Mereka beraksi Bapak Ibu. Saya pikir sudah semuanya aman. Jadi mereka yang 10 orang itu bersemedi di dalam pesawat Bapak Ibu. Tidak berdoa, pesawat hampir mau masuk ke alam gaib itu. Karena saya nggak mungkin lah Tuhan. Karena saya kurang percaya, karena saya nggak melihat Bapak Ibu. Tuhan kasih penglihatan. Saya seperti ini Bapak Ibu. Ini pesawat. Kepala saya seperti keluar dari pesawat ini. Bisa melihat kiri, depan, sama kanan Bapak Ibu. Jadi kami sudah masuk ke dalam dunia gaib ini Bapak Ibu. 10 menit kami berada di dalam dunia lain ini Bapak Ibu. Saya bukan berbahasa Indonesia Bapak Ibu, berdoa, Tuhan tolong, bukan gitu. Tapi berbahasa roh Bapak Ibu. Ya. Jadi di dunia gaib ini Bapak Ibu, saya akan bagi tahu, di sana nggak ada kehidupan, hampa, kosong Bapak Ibu. Tidak ada kehidupan sama sekali. Dia ada ruang, tapi nggak ada. Contohnya lah, kalau saudara pernah ke Singapura, kalau kita keluar dari airport Singapura itu kan pasti ada tol tanah ya, jalan tol bawah tanah ya. Seperti itu. Tapi di Singapura itu kan masih ada anginnya, hawanya. Tapi kalau di dunia lain ini hawanya sama sekali tidak ada Bapak Ibu. Hampa. Jadi orang yang sudah berpengalaman yang tahu ini ya. Dan orang yang tidak berpengalaman doko ni masih kan. Jadi Bapak Ibu, karena ini adalah nyata, kita harus melawannya. Ada 3 caranya untuk melawan si Dajjal ini, antek-anteknya setan ini Bapak Ibu. Kita baca Efesus tadi ya. Efesus 6 ayat 13 Bapak Ibu. Iblis itu tidak suka penyembahan Bapak Ibu. Iblis itu tidak suka penyembahan. Yang kedua itu firman Allah Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah doa. Mari kita baca. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berpegangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan. Kakimu berkasutkan keralaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketepung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Wow, luar biasa. Jadi untuk melawan setan ini adalah Tuhan sudah kasih sama kita Bapak Ibu. Jadi nggak usah panggil pendeta. Contohnya kalau ada kerasukan setan atau rumahnya angker, nggak usah panggil pendeta. Tuhan sudah kasih sama kita gratis Bapak Ibu. Semua orang kita ini sama di dalam Tuhan. Kita yang membedakan itu tadi Bapak Ibu, hati kita. Bagaimana kita merespon Tuhan. Jadi untuk kita bisa mengusir roh jahat, kita merespon Tuhan. Ya itu intim dengan Tuhan. Bukan di gereja Bapak Ibu ya, supaya dilihat orang, wow rajin kali loh si Tina itu ke gereja. Bukan seperti itu. Tapi intim Tuhan di rumah, di kamar saudaraku seperti Yesus. Dia supaya tidak dilihat orang pergi dia Bapak Ibu. Ya sendirian Bapak Ibu. Karena enak memang sendiri berdoa Bapak Ibu ya. Seperti Yesus, dia pergi, ditinggalkannya para muridnya, dia berdoa.
enak sebenarnya sendirian, lega kita berbicara kepada Bapak kita. Kan kalau ada teman kita kan mau ngomong apapun janggal ya, aduh gimana itu, nanti dia dengar nanti pula apa yang saya bilang ya kan gitu ya. Jadi kalau kita sendiri kan enak gitu. Jadi yang penting ini adalah berdoa di kamar sendiri Bapak Ibu ya. Berintim sendiri di dalam Tuhan. Minta apa yang saudara inginkan dari Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran. Alkitab saya ini, saudaraku, sekali lagi saya bilang hidup Bapak Ibu. Seandainya Alkitab saya ini mati, saya nggak capek-capek seperti ini memberitakan Injil. Tapi karena Alkitab saya ini hidup, isinya hidup Bapak Ibu, saya berkorban untuk memberitakan kebenaran, kabar sukacita ini, supaya saudara bisa bertemu kita nanti Bapak Ibu di surga. Itu yang saya inginkan. Jadi inilah pembahasan saya tentang setan, supaya saudara tidak gampang lagi. Contoh, kalau saudara susah mencari uang, saudara jangan pergi ke setan. Memang setan bisa memberikan kekayaan, tapi nggak kekal Bapak Ibu. Sabarlah saudara, karena Tuhan juga berfirman, Dia akan memberikan kepada orang-orang yang meminta Bapak Ibu. Jika engkau meminta dengan sepenuh hati, Tuhan akan mendengarkannya. Nggak mungkin nggak mendengarkannya. Ya kan, Tuhan menciptakan kita itu Bapak Ibu ada sebabnya. Bukan asal-asalan Tuhan menciptakan kita, bukan, ada sebabnya. Karena itu, apapun masalahmu, jangan lari kepada setan, tapi larilah kepada Yesus Kristus. Hanya Dialah jalan yang menuju hidupmu menjadi sukses Bapak Ibu. Ya, saudara jangan bosan, lama kali ini prosesnya gitu. Orang lain sudah punya mobil Mercedes-Benz, saya belum ya kan. Saudara harus sabar, namanya ikut Tuhan itu bertahap Bapak Ibu. Seperti Abraham, dia nggak langsung bim langsung dia itu apa kaya ya. Ada tahapannya. Jadi saudara harus sabar dalam tahap ini supaya saudara menikmati berkatnya Tuhan. Sabar saja dan tetap berdoa, tidak putus-putusnya berdoa Bapak Ibu ya. Jangan bosan. Itulah hari ini pembahasan saya. Semoga saudara meninggalkan segala perdukunan saudara, karena itu nggak ada gunanya. Yang lebih kuat itu adalah Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Jadi biarlah kasih karunia Tuhan mengalir yang menonton channel ini, supaya kembali ke jalan yang benar. Kasih Kristus biarlah menjamah saudara. Dan sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe, tekan tanda lonceng supaya jangan ketinggalan dengan video-video yang menarik lagi Bapak Ibu. Salam hormat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.